Namaku Dora Tubalov. Aku adalah anak satu-satunya. Ayah berkebangsaan Rusia dan ibu berkebangsaan Inggris. Aku hidup dalam berkecukupan sejak aku kecil. Karena ayah bekerja di pemerintahan. Sampai akhirnya ayah difitnah oleh rekan kerjanya. Lalu ayah dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Dan ayah jatuh sakit, lalu meninggal. Ibu, karena ibu bukan orang Rusia, saat itu ibu dipaksa untuk pulang ke Inggris. Ibu menuliskan surat untukku. Karena saat itu aku berada di asrama kampus. Ibu memintaku untuk tetap tinggal di sini sampai aku menyelesaikan kuliah. Lalu setelah itu silakan menyusulnya ke Inggris. Itulah komunikasi terakhirku dengan ibu. Setelah aku lulus sarjana, kenyataan berkata lain. Tidak semudah itu untuk meninggalkan negara ini. Sejak kecil, aku sangat suka matematika. Dan akhirnya, aku menyelesaikan pendidikanku di Lomonosov Moscow State University, yang merupakan universitas terbaik di Rusia. Dan di sanalah aku bertemu dengan Yannick. Kami berada di universitas yang sama, tapi jurusan berbeda. Yannick mahasiswa jurusan politik, sementara aku mengambil jurusan mekanik dan matematika. Di kampus kami, pada awal tahun selalu ada acara musik. Dan di acara itulah pertama kali aku bertemu dengan Yannick. Yannick tampil bersama bandnya, membawakan lagu yang sangat indah sekali. Dan ternyata lagu itu ciptaan Yannick. Kami mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca buku. Yannick lebih suka buku-buku tentang puisi untuk inspirasi menulis lagu, katanya. Sementara aku lebih suka buku tentang psikologi. Kami sering menghabiskan waktu membaca buku bersama di halaman kampus sebelum kami pulang ke asrama. Karena aku sendiri di sini, Yannick lah yang selalu menemani keseharianku. Aku beruntung mendapatkan pasangan yang mempunyai visi dan misi yang sama.
Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bergabung di organisasi ini. Hari itu, hari di mana tiba saatnya yang sudah kami tunggu-tunggu. Segala upaya kami lakukan untuk sampai ke titik ini. Namun, persiapan selama bertahun-tahun yang kulakukan belum juga membuatku siap secara utuh. Rasa takut tetap ada. Ya walaupun aku bisa mengendalikannya. Tapi rasanya rasa takut untuk berpisah dengan orang yang aku sayang masih terasa sangat berat. Terkadang aku bingung dengan diriku sendiri. Bagaimana mungkin seorang perakit bom masih mempunyai rasa takut kehilangan? Seharusnya aku sudah mati rasa. Ya memang bukan aku yang melemparkan bom dan membunuh mereka secara langsung. Tapi aku yang menciptakan alat untuk membunuh mereka. Butuh hati yang beku untuk menciptakan alat itu. Saat misi berlangsung, dan yang terdengar adalah suara lonceng. Bukan suara ledakan bom yang seharusnya dilemparkan oleh Yannick ketika kereta bangsawan itu lewat. Kaki ini rasanya lemah sekali. Seperti tidak menapak di tanah. Rasanya dalam beberapa saat, aku berada di dimensi lain kehidupan. Karena yang ada di pikiranku, Yannick tertangkap sebelum berhasil meledakkan bom. Sakit sekali menyadari aku tidak akan bertemu dengan Yannick lagi. Aku tahu Yannick tidak akan pernah takut dengan hal itu. Tapi hati ini belum bisa menerimanya. Seandainya saja aku bisa merubah pikiran Yannick yang sangat keras itu. Ketika aku sibuk dengan pikiranku sendiri, tiba-tiba Yannick datang kembali ke markas. Oh Tuhan, bahagianya aku. Ya walaupun misi kami gagal, tapi aku sangat lega Yannick kembali dengan selamat. Yannick melihat ada anak-anak di kereta bangsawan itu. Dan Yannick tidak mau membunuh anak yang tidak bersalah. Sisi lembut Yannick itulah yang selalu membuatku jatuh hati pada Yannick. Walaupun dia dipenuhi dengan rasa amarah, ambisi yang menggebu-gebu untuk melemparkan bom, tapi dia masih
bisa memikirkan hal lain, yaitu keselamatan anak-anak bangsawan itu. Ya, walaupun itu membuatnya sangat diremehkan oleh Stepan. Aku tahu, memang sejak awal menegakkan keadilan adalah tujuan Yanik. Dia rela menjadi seorang pembunuh agar setelahnya tidak ada lagi pembunuhan. Perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. Itulah tujuannya. Bukan hanya kebencian semata kepada tiran-tiran itu. Aku pun akan melakukan hal yang sama jika aku jadi Yanik. Aku tidak akan tega melemparkan bom kepada anak-anak itu, segimanapun aku benci kepada tiran-tiran itu. Dan kami semua tidak ada yang sependapat dengan pendapat Stepan. Ya, walaupun begitu, aku juga tidak menyalahkan Stepan atas pemikirannya. Sudah terlalu banyak yang dia lewati, sampai membentuk dia menjadi sosok yang mempunyai pemikiran seperti itu. Sosok yang sangat dingin dan tidak pernah sekalipun menggunakan hatinya dalam berdiskusi. Malam itu terjadi percakapan panjang antara Yanik dan Stepan. Dua-duanya bersikeras dengan pendapat masing-masing. Dua hari setelahnya, ketika kami memutuskan untuk kembali melaksanakan rencana kami membunuh bangsawan itu dengan strategi yang lebih matang, kemudian kendala kembali muncul. Voinov tidak mau melanjutkan tugasnya sebagai pelempar bom kedua. Dia memilih mundur dan bekerja di komite. Lalu Boris, sebagai ketua, dengan cepat dia mengambil keputusan untuk merubah formasi. Dia yang akan menggantikan posisi Voinov sebagai pelempar bom kedua. Saat itu, Yanek cukup terpukul karena Voinov meninggalkan kami. Aku berusaha untuk menenangkannya, menyemangatinya. Aku menemaninya berbicara agar dia bisa mengeluarkan keluh kesahnya dan dia jadi lebih tenang. Dan entah bagaimana, sampailah kami ke percakapan panjang mengenai cinta. Tapi cinta yang kami punya aneh. Tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Aku ingin mempunyai lebih banyak waktu membicarakan tentang cinta dengan Yanik. Tapi dalam kondisi yang berbeda, kondisi yang normal, seperti pasangan-pasangan lain di belahan dunia sana, yang bebas dari belenggu ini. Aku ingin menjadi prioritas utama
untuk dicintai oleh Yannick, mengalahkan posisi keadilan di hatinya. Tapi itu tidak mungkin. Dan egois sekali rasanya kalau aku memikirkan itu. Seandainya kami mempunyai waktu sebentar saja untuk kembali merasakan kehangatan itu. Aku rindu kala itu, Yannick. Aku rindu kamu bahagia. Tapi saat ini bukan lagi untuk melihat masa lalu. Saat ini harus melihat kenyataan. Lalu kami semua bersiap melaksanakan tugas kami. Yannick mulai bersiap ke posisi. Dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Aku tidak bisa melihat matanya ketika dia melambaikan tangannya yang terakhir. Sekuat tenaga aku menahan tangis. Karena aku tidak ingin Yannick lemah melihatku. Kata terakhir yang ku dengar darinya, sampai bertemu lagi, Dora. Rusia akan merdeka. Dan dia membuat tanda salib. Misi kami berhasil saat itu. Kami berhasil meledakkan bom. Kami berhasil membunuh bangsawan itu. Bangga sekali aku dengan Yannick. Dia memang sosok yang sangat berani. Tapi keberaniannya itu selalu membuatku khawatir. Dan kekhawatiranku kali itu menjadi kenyataan. Yannick tidak berhasil meloloskan diri. Dia tertangkap dan dibawa ke penjara. Setelah hari ledakan bom itu, hati ini tidak bisa merasakan apa-apa. Rasanya kosong. Tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Aku merasa jiwaku sudah tidak lagi di tempatnya. Hampa. Mungkin ini yang dikatakan mati rasa. Aku tahu, kami pun tahu sejak awal hukuman apa yang akan kami dapat jika kami sampai tertangkap, yaitu tiang gantung.
tahu, Yannick tidak pernah takut akan hal itu. Dan itulah yang dia inginkan. Bahkan dia pernah berkata, kematian akan merupakan protes saya yang tertinggi terhadap dunia yang penuh air mata dan darah. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Yannick lalui di dalam penjara. Sampai proses gantung itu terlaksana. Apa yang Yannick rasakan kala itu? Bahagiakah? Aku hanya ingin kau bahagia dengan pilihanmu, Yannick. Aku ingin bisa melepasmu sepenuh hati. Suatu ketika, aku meminta Stefan untuk menceritakan dengan jelas proses Yannick bertemu dengan tujuannya, yaitu kematian. Aku tidak bisa merasakan apa-apa ketika Stefan bercerita. Tidak satu pun air mata menetes. Aku benar-benar sudah mati rasa. Saat ini, yang aku inginkan hanya melakukan protes tertinggi terhadap dunia agar aku bisa menegakkan keadilan seperti Yannick. Boris, walaupun dengan berat hati, dia sudah mengizinkanku melakukannya. Inilah saatnya. Inilah giliranku, Yannick. Aku berhasil meledakkan bom itu. Tapi aku tidak berhasil mencapai tujuanku, yaitu berakhir di tiang gantung seperti Yannick. Aku tidak seberuntungnya. Boris, Stefan, dan Voinov berhasil menyelamatkanku. Saat ini, aku harus menentukan tujuan hidupku yang baru.